mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ummahat rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah pada hari ini kita berada di majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan Allah, yaitu taman-taman surga ya yang ada di bumi. Maka bersyukurlah ya kita, karena karunia Allah semata ya, taufik, hidayah dan inayahnya lah kita bisa berada di majelis ini ya. Kemudian salawat dan salam hendaknya senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita. Marilah bersama-sama kita mengucapkan ya salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bentar, ini masih kelihatan ya? Cek sound. Suaranya jelas nggak, Mbak? Gimana suaranya? Jelas ya? Iya. Nanti kalau ada kendala silahkan diinterupsi ya, karena ini saya tidak lihat ini ya. Nah, jadi kita terkait tadi adalah membahas 6 langkah agar puasa Ramadan kita ini berkualitas ya, insya Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya, kalau tidak tanggal 22 mungkin nanti ya, kalau tidak keliru insya Allah nanti. Maka yang pertama tentunya kita harus menata ya hati kita agar merasa gembira ya bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia ya, di antara 12 bulan. Nah, dimana kita tahu ya umur kita ya, umat Rasulullah ini kurang lebih hidup kita itu kurang 63 ya, sebagaimana Rasulullah plus minus ya, ada yang lebih sedikit. Yang 100 itu udah jarang ya. Sementara kalau kita ingat ya, umur zaman Nabi Nuh ya itu sampai 950 tahun ya, umurnya sangat panjang ya. Sehingga kalau kita bandingkan ya, ibadah kita itu sangat sedikit ya kan, dibandingkan umat-umat terdahulu yang hidupnya di atas 100 tahun, bahkan hampir 1000 tahun ya umur mereka di bumi. Nah, sehingga kesempatan beribadah, mengumpulkan amal soleh ya untuk bekal akhirat itu lebih panjang ya. Sementara dengan kita umur yang singkat ini, bagaimana kita bisa mendapatkan ya tingkatan yang tinggi di surga dengan amalan yang sedikit? Maka inilah bonus ya, di bulan Ramadan ini Allah janjikan pahala yang berlipat-lipat ya. Di sini kita lihat ya, di dalam hadis riwayat Muslim ya, An-Nasai ya, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Nah, di mana puasa Ramadan ini sangat istimewa ya. Puasa ini tidak dibatasi bahkan dengan pahala yang 70 sampai 700 kali lipat, karena pahala puasa ini adalah pahala yang tidak terbatas ya. Di antara ibadah itu hanya 3 ya, ummahat, yang tidak terbatas pahalanya, artinya sangat banyak, bahkan malaikat sendiri tidak bisa ya mencatatnya. Hanya Allah yang tahu seberapa kali lipat Allah berikan, jadi lebih bahkan dari 700 kali ya. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu ibadah puasa, ini yang tidak terhingga ya pahalanya. Kemudian yang kedua itu adalah kesabaran ya. Nah, sabar itu juga merupakan suatu ibadah ya, ibadah hati yang pahalanya itu sangat tidak terhingga ya, tidak terbatas ya. Nah, di sini bahkan dia di dalam hadis ini, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Nah, 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Ini di hari biasa ya, di luar bulan Ramadan, bahkan sampai 700 kali. Nah, ini berdasarkan hadis, ibadah itu ya bisa sampai 700 kali ya. Kecuali puasa. Nah, di sini Allah tegaskan, puasa itu bahkan hanya Allah sendiri yang tahu ya berapa banyak ganjarannya. Halo, cek, masih terhubung? Oh ya, masih ya. Ini ada trouble. Bentar. Saya ini dulu. Bentar, ini ada, saya ini dulu ya, bentar.
Nah, kemudian di sini 6 langkah ya, 6 langkah yang akan kita pelajari. Yang pertama di sini adalah ikhlas ya. Yang kedua yang patut kita perhatikan ya di dalam menjalani puasa nanti, yang pertama niat, ini nanti kita akan jabarkan satu-satu. Yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang ketiga adalah meninggalkan ya hal-hal yang membuat puasa itu sia-sia. Yang keempat meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan yang kelima mempuasakan seluruh anggota tubuh kita ya, baik pikiran dan hati, serta yang keenam memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Nah, di sini sebelum kita memasuki ya pembahasan satu-satu dari langkah-langkah ini agar Ramadan ini semoga menjadi Ramadan yang terbaik ya, karena kita tidak tahu ya sampai kapan usia kita ya. Maka ini kesempatan tadi ya menginvestasikan ya sebaik-baik ibadah di bulan ini karena pahalanya yang sangat banyak. Bahkan ya Allah janjikan Lailatul Qadar ya ada di dalam 10 hari terakhir itu, dimana pahalanya bahkan menyamai 1000 bulan, yang artinya sama dengan kita beribadah sebanyak kurang lebih 83 tahun. Nah, betapa sangat beruntung ya kalau kita bisa mendapatkan malam itu, karena ketika kita beribadah pada malam itu dilipat gandakan sebagaimana kita beribadah selama 83 tahun. Nah, melampaui bahkan mungkin usia hidup kita. Di samping itu juga ya, sebelum kita memasuki ini ada sebuah cerita ya. Ada suatu kerajaan ya, raja itu memerintahkan kepada pasukannya ya untuk pergi ke suatu tempat. Nah, kemudian raja berpesan, nanti kalau sudah kembali ya dari tempat tersebut menuju ke istana ini, kata raja ya, maka aku akan memberikan suatu imbalan ya, kebaikan yang banyak. Tapi syaratnya kalian harus mengambil dulu ya sebanyak-banyaknya benda yang kalian dapatkan di sungai, kata raja, yang kalian lewati nantinya. Nah, jadi karena sampai di sungai itu malam hari ya, maka pasukan tadi ya mengambil ya, ada yang mengambil seadanya ya, ada yang malah malas ya mengambil ya, ngapain mengambil gitu ya, nggak kelihatan apa ini yang diambil, seperti batu-batu gitu, nggak berguna. Nah, yang golongan pertama tidak mau mengambil, golongan kedua itu mengambil hanya sedikit. Nah, golongan ketiga ini karena sadar, oh ini perintah raja, pokoknya aku harus patuh, mengambillah dia banyak-banyak ya dari batu-batu tadi di dalam sungai. Nah, ketika perjalanan memang yang pertama ini ya, yang tadi tidak mengambil itu kan enak ya, dia tidak membawa beban apa-apa ya. Enak melangkah dengan santai, tidak ada yang dibawa gitu. Sementara yang ketiga yang mengambil banyak ini memang dia mengalami kepayahan ya, mengambil dalam jumlah banyak, letih ya, perlu pengorbanan supaya sampai ya dengan ke istana itu membawa beban yang berat ya. Tapi apa, ternyata ketika sampai ya di istana, maka kata raja, silahkanlah dibuka yang kalian bawa tadi. Nah, itulah imbalan yang aku berikan ya atas pengorbanan kalian tadi melaksanakan perintahku. Nah, ternyata apa? Setelah dibuka ya, isinya tadi berupa emas ya, intan berlian yang sangat berharga. Nah, maka yang pertama tadi betapa dia sangat menyesal ya. Adapun yang kedua, golongan kedua pun juga menyesal ya karena hanya mengambil sedikit. Nah, golongan ketiga inilah yang sangat bahagia ya mendapatkan sangat banyak ya tadi balasan berupa intan permata ya, emas yang sangat berharga. Nah, inilah ya diibaratkan ketika kita melalui Ramadan ini, ada orang yang pertama ya yang merasa biasa-biasa saja ya seperti hari bulan-bulan lain ya, sehingga bahkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kan Allah sampaikan ya, ada orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, inilah golongan pertama ya. Dia hanya menahan makan minum tapi tidak menahan dari hal-hal lain ya. Jadi paling minim, bahkan tidak ada nilainya tuh yang pertama, tidak dapat apa-apa ya. Kemudian golongan yang kedua, ini masih ada lah upaya ya sedikit ya di bulan Ramadan, berbeda dengan bulan sebelumnya. Tapi juga dia seadanya ya, misalnya tilawah sekadarnya. Nah, beda dengan golongan yang ketiga, karena sadar ini kesempatan sangat berharga ya, hanya 1 bulan ini Allah berikan dalam setahun ya, maka dia maksimal
sedapat sedaya mungkin ya dia atur ya hari-harinya supaya tidak ada yang terlewat dari ibadah-ibadah ya. Maka inilah nanti orang yang paling beruntung ya, yang mendapatkan balasan yang sangat banyak dari Allah. Nah, tentunya supaya berkualitas kita tadi ya harus melalui 6 langkah ini ya. Kita lihat langkah yang pertama, yaitu ikhlas ya. Yang pertama ini mutlak ya harus kita tanamkan di dalam hati kita ya, bahwa kita beribadah ini semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, jangan karena lain ya, karena pengen diet misalnya, maka kita tidak akan mendapatkan ya pahala tersebut. Karena Allah akan memberi ya balasan sesuai niatnya. Maka tentunya niat kita ya, sebagaimana di dalam Al-Baqarah ya ayat 183, puasa ini kan merupakan suatu perintah Allah yang bersifat wajib ya, maka kita menjalankannya ya karena memang perintah Allah gitu ya, semata-mata mengharap Allah meridhoi kita, menerima amal ibadah kita, tidak ada tujuan lain. Nah, kita ingat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi inilah landasan ya mengapa kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Karena memang ini, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, jadi tujuan akhir ya dari puasa ini harusnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, harusnya kita setelah puasa ini berhasil ya merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, lebih bertakwa. Inilah harapan, ciri-ciri nantinya ya yang sukses menempuh ibadah Ramadannya. Yang sebelumnya mungkin suka gibah ya, sudah tidak lagi, yang suka marah sudah tidak marah, lebih lembut ya. Nah, kemudian ibadahnya tambah semangat dan berusaha untuk senantiasa melawan ya hawa nafsunya, menghindari maksiat. Nah, itulah nanti ciri-ciri ya pribadi yang bertakwa. Semangat dia untuk melakukan perintah Allah dan semangat juga menjauhi larangan Allah. Nah, inilah nanti ciri-ciri ya puasa yang sukses. Tentunya tadi yang pertama harus niatnya karena Allah. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Nah, jadi benar-benar nih jangan sampai salah ya, niat kita harus hanya karena Allah. Dan berniat puasa itu wajib ya sebelum terbit fajar ya kan, harus sebelumnya. Jadi harus sebelum malam boleh ya, ulama boleh membolehkan malam atau tadi pas sahur ya. Jangan pagi-pagi misalnya baru berniat, maka tidak bisa ya. Beda dengan puasa sunnah nantinya. Kalau puasa sunnah itu seperti Rasulullah contohkan, bisa ya kelupaan atau karena tidak ada makanan gitu ya, Rasulullah belum makan minum, paginya baru berniat puasa, itu masih dibolehkan. Tapi kalau puasa Ramadan ini wajib berniat malam hari ataupun sahur ya, sebelum terbit fajar. Nah, jadi ini yang pertama ya. Kemudian kita juga harus ingat ya bahwa Ramadan ini bulan yang sangat tadi bagi-bagi pahala, kemudian janji Allah juga akan mengampuni dosa-dosa ya yang telah lalu. Tetapi syaratnya apa di sini yang Allah ampuni dosanya? Adalah yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan pahala. Nah, jadi yang ikhlas juga di sini syaratnya ya, hanya keimanan tadi, ikhlas karena Allah. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan janji ampunan ya, dan juga pahala yang sangat besar ya. Kemudian yang kedua, nah ini kita harus perhatikan ya, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama tentunya makan dan minum dengan sengaja. Ini wajib ya, tidak bisa walaupun kita sembunyi ya laparnya ini, nah kita tetap tidak akan membatalkan ya. Kemudian muntah dengan sengaja, ini beda kalau misalnya tidak sengaja ya. Ini menyengaja muntah, kemudian mengeluarkan ya sperma ataupun misalnya mani ya, karena bercumbu dengan pasangannya ya. Bukan bersetubuh tapi di sini jadi karena misalnya melihat gambar film pornografi, gambar, nah sehingga keluar mani misalnya yang perempuan, maka ini batal ya. Karena itu kita harus jauhi ya pemicu keluarnya di sini mani ya.
Beda kalau misalnya tidak sengaja tidur, misalnya tiba-tiba mimpi, maka itu ulama berselisih pendapat puasanya tidak batal ya kalau tidak sengaja. Nah, ini yang bersengaja. Kemudian niat. Nah, ini juga meniatkan berbuka. Ini hati-hati ya. Misalnya kita hanya berpikiran, coba nggak usah puasa aja nih, pasti hari ini nggak kehausan. Nah, ini bahaya ini ya. Kalau ada pikiran seperti itu sudah akan membatalkan puasa. Walaupun dia masih puasa, tapi dalam pikirannya mending batal aja nih. Nah, ini hati-hati ya. Ternyata dalam fikih puasa ini termasuk yang membatalkan ya, ketika kita walaupun hanya niat ya, walaupun kita tidak makan tapi niatnya mau buka, ini sudah batal ya puasanya. Kemudian yang ketiga ya, supaya berkualitas tadi, maka kita di sini harus meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Nah, di sini diantaranya berdasarkan hadis tadi ya, riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah, betapa banyak ya orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, baginya hanya rasa lapar. Nah, yaitu di sini orang-orang yang tetap ya melakukan hal-hal yang diharamkan ya, seperti misalnya tadi tidak menjaga emosi ya, marah gitu ya, berdebat. Nah, jadi kalau puasa lebih baik kita menjauhi ya untuk berkata-kata yang tidak baik ya, termasuk gibah di situ ya, namimah, berdusta, atau adu domba ya. Jadi kalau memang ada temannya yang mengajak gibah misalnya atau mengajak berdebat, kita katakan aku sedang berpuasa begitu ya, atau kita menjauhi ya majelis tersebut, karena ini akan membuat puasa kita sia-sia. Nah, walaupun sah ya, puasanya sah, tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala apapun. Nah, karena melakukan tadi hal-hal yang dilarang Allah. Kemudian yang keempat, nah di sini meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di sini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, di antara tanda sempurnanya iman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi artinya di sini walaupun mubah ya boleh, tetapi ketika itu tidak bermanfaat, itu juga akan mengurangi ya nilai puasa kita di sisi Allah. Kualitas puasa kita juga akan rendah. Nah, di mana kualitas ini akan berbanding dengan kesungguhan kita ya melaksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik, maka itu juga akan melahirkan ketakwaan yang semakin tinggi. Semakin bagus puasa kita, takwa kita juga semakin tinggi. Dan sebaliknya, ketika kita mengabaikan tadi ya hal-hal yang dilarang ini, maka kualitas puasa kita juga buruk dan berdampak pada ketakwaan kita yang tidak bisa diraih ya. Nah, jadi harusnya kita mendapatkan cas iman yang full ya, 100% harusnya di bulan Ramadan ini. Ibarat HP itu, ini tempat mencas yang paling sempurna ya, bisa full. Tapi karena kita tadi tidak sungguh-sungguh, nah lepas, kadang casnya dilepas ya, nggak dicas terus-terusan, artinya kita tidak mengingat terus-terusan ya untuk istiqomah di jalan Allah, maka akhir Ramadan kita tidak mendapatkan cas yang full ya untuk keimanan kita. Nah, maka rugilah ya, karena 11 bulan berikutnya itu merupakan pertarungan yang sangat berat ya. Kalau kita tidak memiliki kekuatan iman itu ya, maka mudah sekali 11 bulan itu kita keluar ya dari aturan-aturan Allah, sehingga banyak kadang dosa-dosa yang mudah kita lakukan ya. Nah, tapi dengan ketakwaan yang kuat inilah yang insya Allah akan membentengi ya 11 bulan berikutnya kita bisa istiqomah di jalan Allah. Nah, di sini hal-hal yang tidak bermanfaat diantaranya misalnya di depan televisi ya, seharian nonton sinetron atau misalnya drakor atau apa gitu ya, atau main game saja misalnya. Nah, walaupun ini mubah ya, kalau kontennya itu tidak ada pornografi, tidak ada yang buka aurat dan lain-lain, itu kan masih mubah. Tapi kalau sudah kontennya juga negatif ya, apalagi seperti misalnya infotainment ya, ada gibah dan lain-lain, justru jadi haram hukumnya ya, berdosa. Nah, di sini yang mubah saja ini kalau bisa ya kita hindari. Karena sayang sekali ya, setiap tarikan nafas ya di bulan Ramadan itu akan menjadi pahala yang berlipat-lipat ketika kita isi dengan zikir ya, dengan tilawah Quran, kemudian dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi betapa harus kita hargai ya, setiap menit, detik di bulan Ramadan itu sangat berharga. Nah, kemudian yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh kita ya. Baik di sini yang pertama
tentunya mata kita. Nih kita harus jaga ya pandangan kita dari memandang kepada sesuatu yang tercela maupun yang dibenci syariat. Nah, berdasarkan hadis riwayat Hakim, Rasulullah bersabda yang artinya pandangan itu salah satu anak panah iblis. Nah, yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya Allah Azza wa Jalla akan memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya. Masya Allah, jadi mata ini memang pintu ya, pintu setan yang pertama ya untuk mengarahkan kita kepada perbuatan maksiat yang lainnya. Nah, misalnya sibuk lihat sosmed ya, lihat orang pamer mobil baru, misalnya pamer tas baru, pamer jalan-jalan, muncullah iri dengki. Nah, nauzubillah ya. Jadi akhirnya muncullah penyakit-penyakit hati misalnya. Nah, karena itu mending kita jauhkan ya melihat hal-hal yang sangat kecuali sangat urgent, misalnya kita mau lihat apa gitu ya, sudah cukupkan sampai yang penting saja. Jangan lagi kita terlarut ya melihat-lihat medsos yang lain, akhirnya yang membuat kita kadang muncul tadi ya penyakit-penyakit hati, iri, dengki ya. Kemudian prasangka buruk kadang, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi inilah mata ya. Kemudian juga tadi ketika ya melihat film misalnya ataupun tayangan tadi ya, berbahaya sekali nih kalau ada yang pornografi yang memicu syahwat maupun juga memicu gibah ya, tadi infotainment dan lain-lain. Mata ini ya melihat orang begini merasalah kita hebat misalnya, melihat orang kita merasa baik. Nah, itu sudah berbahaya ya, hati kita udah sakit ya kalau kita, karena seburuk-buruk orang, kata Aisyah ya radhiyallahu an, itu adalah orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Nah, jadi kalau kita lihat yang buruk kadang kita muncul rasa lebih baik, itu sudah berbahaya. Maka ini mata ini lebih baik kita jaga ya, kita tutup mata kita tundukkan ya pandangan kita dari hal-hal yang negatif ya. Nah, kemudian setelah itu kita puasakan lidah kita ya. Jadi jangan sampai ya keluar dari lidah kita ini ya bicara tanpa arah. Nah, kalaupun berbicara kita pikirkan matang-matang apakah pembicaraan kita ini bermanfaat atau tidak, ataukah di sini menyinggung orang lain misalnya, atau menyakiti orang lain, atau mengandung dusta misalnya, mengumpat, nah, ataupun kata-kata kasar yang akan menzalimi orang lain, maka kita tahan. Nah, sebagaimana Rasulullah ya sampaikan, lebih baik diam ya ataupun berkata yang baik ya. Jadi kita pilihannya hanya diam atau berkata yang baik. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk di sini dari lidah kita selama berpuasa khususnya. Dan juga makna di sini ya, makna menahan ini kita perlu perhatikan, bukan hanya saat dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Yang kadang yang salah, karena ada juga diriwayatkan ada orang yang berpuasa ya tapi berbukanya dengan barang-barang yang haram. Nah, yaitu dia gibahnya pas buka puasa misalnya ya, mau taraweh ngobrol-ngobrol sama sampingnya gibah. Ini sama saja ya merusak pahala puasanya. Jadi selama bulan Ramadan ini full, mau siang mau malam, kondisi puasa atau tidak, jangan sampai kita kotori tadi ya panca indera kita ya, tubuh kita dari kemaksiatan. Karena semuanya akan menjadikan puasa kita sia-sia. Nah, jadi jangan dikira menahannya hanya pas terbit fajar ya sampai terbenam matahari saja. Kalau masalah ini ya, lidah dan segalanya ini harus kita tahan terus ya. Kemudian yang ketiga, puasakan telinga kita dari mendengar segala sesuatu yang haram dan makruh. Nah, jadi kalau ada yang berita-berita bohong, hoax ya, ataupun makanan-makanan yang diragukan ya kehalalannya, nih kita harus jeli juga sebagai ibu-ibu ya. Kalau tidak ada label halalnya, ini juga kita hindari ya, jangan tergiur oleh murah-murah saja diskon gitu ya. Kita harus perhatikan juga, karena makanan yang haram ini juga akan mempengaruhi ya kualitas ya nanti dari puasa kita. Termasuk mendengar yang haram ini kan berarti seperti tadi ya, mendengar gibah, ada yang menggunjing ya. Nah, kita jauhilah ya majelis-majelis seperti itu. Kemudian yang keempat, puasakan tangan kita ya dari menjalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Nah, jadi hati-hati juga nih, tangan jangan asal ambil ya. Walaupun kelihatannya kecil nih, kadang yang sehari-hari nih, kita ambil aja tuh pulpen teman langsung pinjam nggak ngomong gitu. Itu sama loh, mengambil tanpa hak ya. Jadi walaupun kelihatan kecil, minjem sendal misalnya, ambil pulpen seenaknya tanpa izin, ini hati-hati, bisa tergolong nanti mengambil sesuatu yang bukan haknya ya, kecuali temannya sudah ridho, misalnya pakai aja pokoknya tuh sandalku kalau mau dipakai, nah itu nggak masalah. Atau misalnya tetangga nih punya daun salam atau daun jeruk, ambil aja tuh kalau mau masak, kalau perlu daun pandanku ambil aja, misalnya sudah ada akad seperti itu, tidak masalah kita tanpa izin ya. Tapi kalau belum ada akad seperti itu, kita harus minta izin dulu, atau minta izinnya misalnya secara umum, nanti ya kalau aku perlu, aku mau petik tuh daun salamnya kalau masak, boleh ya diizinkan. Nah seperti itu sih nggak masalah. Jadi kita hati-hati sekali ya, walaupun kelihatannya remeh-temeh ya, kecil, tapi di sisi Allah itu bisa menjadi besar ya timbangannya kalau kita mengabaikannya. Nah kemudian puasakan kaki kita dari berjalan ke tempat yang diharamkan. Ini hati-hati juga ya melangkah ya, jangan sampai kita tidak berpikir dulu ya kemana-kemana. Ini harus jelas ya, kita mau pergi kemana, di situ Allah bolehkan atau tidak. Nah maka kita harus, misalnya nih ada acara ya tapi ikhtilat campur baur, misalnya laki perempuan, nah kita juga harus waspada ya, harus tetap menjaga ya, jangan sampai berikhtilat misalnya kaki itu melangkah ke tempat-tempat apalagi yang diharamkan ya. Kemudian yang keenam, kita puasakan hati kita dari penyakit-penyakit ruhiyah tadi ya, iri, marah ya, cinta terhadap dunia ini yang berlebihan ya. Dunia itu jangan sampai ada di hati kita, tapi dunia itu ada di tangan kita ya. Jadi jadikanlah dunia itu sebagai sarana. Jangan terbalik ya, kita mati-matian hidup mengejar dunia, ini yang terbalik ya kadang ya, habis waktu kita hanya untuk ya mengejar dunia. Nah inilah yang berbahaya ya, harusnya dunia itu menjadi pelayan kita ya, dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Nah kemudian di sini Rasulullah bersabda, janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan karena saling mendengki dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nih dalam Islam ya, kalau sesama muslim jangan pernah ya ada saling benci, saling memutus hubungan maupun dengki dan bermusuhan. Bahkan kata Rasulullah ya, kalau lebih dari 3 hari nih ya ada tidak teguran, misalnya marah-marahan ya, tidak mau bermaafan, maka kata Rasulullah bukan umatku. Nah jadi hati-hati nih, kita nggak akan dimasukkan Rasul ke dalam barisannya umat muslimin ya. Jadi kita harus waspada, jangan sampai ada saling iri, dengki ya, dan seterusnya. Yang ketujuh, pikiran kita juga harus dipuasakan dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat ya. Jangan berpikiran-pikiran yang negatif ya, tipu daya. Nah, pikiran-pikiran yang destruktif, yang merusak. Nah, jangan sampai ya ada di dalam pikiran kita hal-hal yang negatif. Segeralah beristighfar ya, kita alihkan ya pada pikiran yang positif dan berzikir. Nah, ini yang terakhir adalah memperbanyak ya amal soleh selama Ramadan ya. Nah sudah kita tinggalkan tadi yang tidak bermanfaat, yang haram, maka sekarang kita target ya bagaimana bulan puasa ini kita memiliki amal-amal soleh yang maksimal ya. Ada 3 tentunya yang bisa kita maksimalkan ya. Yang pertama sholat. Nah carilah dari sekarang sholat apa saja yang disunahkan, sholat tobat misalnya yang nggak pernah kita lakukan, cobalah di bulan Ramadan ini kita lakukan ya. Sholat tasbih misalnya, cari bagaimana caranya, kita laksanakanlah di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Nah itu yang pertama, cari berbagai macam sholat ya. Tentunya sholat rawatib itu ya, yang mengiringi sholat fardu, itu kita laksanakan semaksimal mungkin, jangan pernah ditinggalkan ya selama Ramadan ini. Qiyamul lail ya, tahajud, kemudian taraweh ya, witir dan seterusnya, maka ini kita maksimalkan ya. Yang kedua tentunya tilawah Al-Qur'an ini ya, karena bulan Ramadan itu adalah syahrul Qur'an ya, bulan Al-Qur'an. Maka buatlah target-target ya untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an minimal ya, 1 kali hatam itu sangat minimal. Karena ulama itu ya, kalau kita lihat ada yang sehari itu bisa 2 kali hatam. Nih bayangkan 2 kali hatam ya. Jadi malamnya 30 juz, siangnya 30 juz seperti Imam Syafi'i itu ya.
Jadi bayangkan aja tuh, jadi kalau sudah Ramadan 60 kali hatam berarti. 60 kali hatam ya, 60 kali 30 juz. Nah, bayangkan ini saking mereka sungguh-sungguhnya ya. Tidak ada yang lain-lain, mereka benar-benar khusus tuh Ramadan ya. Bulan Al-Qur'an itu benar-benar bersama Al-Qur'an. Nah, kemudian di sela-sela waktu, misalnya kita tidak bisa pegang mushaf, misalnya karena beda ya, kalau ulama dahulu kan hafal ya Al-Qur'an, jadi mereka ya bisa sambil di jalan baca Quran. Kalau kita yang tidak hafal ya berzikir lah minimal ya, kita isi dengan zikir ya. Kemudian isi nih ya, tafakur ya, merenungi ya ciptaan Allah. Kemudian juga mengkaji ilmu agama ini juga kita terus tingkatkan, karena mengkaji ilmu ini salah satunya sebagai menambah pengetahuan ini yang menguatkan ya langkah-langkah kita untuk terus ya bisa semangat ya menuntut ilmu ini, dengan akhirnya semangat juga beribadah. Nah, yang ketiga tentunya ini ibadah infak ini yang perlu kita siapkan ya. Kalau perlu kita buat anggaran khusus ya di bulan Ramadan ini, kita mau infak berapa sehari, memang kita buat target ya, misalnya mau berapa gitu ya. 10.000 misalnya. Ya siapkan kali 30, kita setiap hari tuh kita boleh, mau sekarang gampang ya infak online untuk di orang buka puasa misalnya segala macam, atau mau di masjid dititipkan ya. Kalau bisa ini setiap hari kita target ada yang kita infakkan ya. Jadi kita khususkan di sini. Nah, demikianlah ya, karena sahabat-sahabat dulu ya betapa mereka sangat mengerti ya keutamaan Ramadan ini, maka sungguh ini kesempatan ya yang paling utama untuk memperbanyak amal soleh ya. Kita bayangkanlah ya orang-orang yang ada di kubur sana itu ya, teriak-teriak mereka minta ya kalau bisa itu bertemu Ramadan ya, karena luar biasa ya Ramadan ini. Bahkan pernah suatu cerita itu ya, ada dua orang soleh ya, yang satunya mati syahid, sementara teman satunya itu belum meninggal ya sampai dia ketemu Ramadan. Nah, setelah dilihat ya amalnya, ternyata yang tidak mati syahid ini tapi dia bertemu Ramadan, surganya lebih tinggi. Nah, Masya Allah, jadi ternyata bertemu Ramadan dan dia memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan ya derajat surganya yang sangat tinggi, bahkan melebihi temannya tadi yang mati syahid ya. Nah, kita lihatlah dari Rasulullah ya, bagaimana beliau ya di bulan Ramadan. Rasulullah ini adalah orang yang paling dermawan ya di bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ini memuncak ya kedermawanan beliau, bahkan seperti angin yang bertiup ya, saking murah hatinya beliau di bulan Ramadan itu ya, banyak sekali berbagi seperti angin saja tuh mengeluarkan harta beliau ya di jalan Allah. Kemudian Rasulullah juga senantiasa di sini setiap malam ya tadarus setor Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Nah, inilah ya tuntunan kita dari Rasulullah. Semoga dengan ini ya, tarhib persiapan ini ya menjadi salah satu catatan amal soleh yang akhirnya Allah berikan kita ya, karunia kesehatan, kemudian taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa memaksimalkan ya bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, yang berkualitas, yang akhirnya membentuk ya karakter takwa di dalam diri kita ya. Amin, Allahumma amin. Dan semoga kita semua kelak nanti bertemu di surga ya, surga Firdaus tentunya kita mohon ya, karena berdoa itu berdoalah setinggi-tingginya ya. Wallahu alam bisawab. Demikian tadi materi ya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.